Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la rasula wa la nabiyya ba'dahu. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala alaihi salatu wassalam, ahabbul biladi 'ala Allahi masajiduha wa abghadul biladi 'ala Allahi aswaquha. Atau kama qala alaihi salatu wassalam, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahlan. Ahibati fillah, assalamualaikum. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib di Masjid Al-Furqan yang senantiasa dirahmati Allah Ta'ala. Puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Ta'ala. Allah limpahkan kepada kita nikmat hari ini bisa melaksanakan ibadah salat maghrib, dilanjutkan dengan kajian. Semoga semuanya menjadi amal soleh di hadapan Allah Ta'ala. Amin. Salam dan salam semoga senantiasa terturun kepada Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada seluruh sahabat-sahabat dan keluarga beliau dan seluruh umatnya. Bapak Ibu sekalian, malam hari ini tadi sudah dikenalkan sedikit berbagi berkaitan dengan memakmurkan masjid berdasarkan kepada surat At-Taubah ayat 18. Kita lihat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, serta tetap mendirikan salat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah SWT. Maka mereka lah orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Bapak Ibu, masjid sebagaimana disebutkan Rasulullah SAW adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala, tempat yang paling mulia di muka bumi ini. Maka karena masjid itu menjadi tempat yang sangat mulia dan tempat yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi ini, maka orang-orang yang terlibat di dalam masjid, sekecil apapun perannya, maka dia akan menjadi mulia karena dia terlibat di tempat-tempat yang paling mulia. Maka kita akan bisa melihat sekecil apapun peran kita ketika kita terlibat dalam aktivitas masjid, maka itu akan mulia. Coba Bapak Ibu kita lihat peran yang paling kecil di masjid itu apa? Sebut saja misalnya marbot. Di sini namanya marbot apa? Sama ya? Kaum. Apa? Kaum. Oh ya. Itu peran yang paling kecil. Itu di sisi Allah Ta'ala itu mulia. Dasarnya apa? Hadis Rasulullah SAW ketika seorang wanita yang meninggal dunia. Coba kita lihat di sini ada riwayatnya. Saya sudah menyebut nih, ini peran yang paling kecil. Saya tunjukkan riwayat hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi qissatil mar'atil lati kanat taqummul masjidah
Qala fasa'ala anha Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalu matat faqala afala kuntum adantumuni faka'annahum saghru amra faqala dulluni ala qabriha fajalluha fasalla alaiha. Jadi di masa Rasulullah SAW itu ada seorang wanita yang setiap hari dia membersihkan masjid. Dia tidak rela melihat masjid itu kotor. Dia bertugas membersihkan masjid. Kalau di tempat saya namanya marbot. Kalau di sini tadi ya, saya tidak begitu paham. Tapi fungsi utama dia adalah membersihkan masjid. Maka ketika sholat subuh Rasulullah SAW mengimami sholat itu dan beliau melihat ke arah jamaah dan tidak mendapati wanita yang biasa membersihkan masjid itu, maka Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat dan kemudian para sahabat mengatakan matat, beliau telah meninggal. Dalam riwayat lain beliau telah meninggal tadi malam. Kemudian cerita itu, kenapa Rasulullah SAW bertanya itu, dan kemudian para sahabat tidak memberitahu Rasulullah SAW. Para sahabat tidak berani memberitahu itu karena tidak khawatir mengganggu Rasulullah SAW. Maka kemudian, afalan kuntum adantumuni, kenapa kalian tidak mengabariku? Tanya Nabi SAW kepada para sahabat. Maka para sahabat mengatakan, ya, dalam riwayat yang lain, penjelasan yang lain, karena Rasulullah SAW itu setelah sholat isya itu tidak ada acara kecuali dua. Jadi Rasulullah SAW itu aktivitas setelah sholat isya itu hanya sholat, kalau tidak sholat tidur. Jadi kalau para sahabat tidak mendapati Rasulullah di masjid, berarti Rasulullah tidur setelah sholat isya, tapi nanti tengah malam beliau bangun. Nah, maka karena kesedihan Rasulullah, orang yang setiap hari membersihkan masjid Allah, orang yang setiap hari membersihkan tempat yang paling mulia di muka bumi, kok sampai dia meninggal dunia Rasul tidak dikasih tahu, maka Rasulullah SAW kemudian memerintahkan kepada para sahabatnya, duluni ala qabriha, sekarang tunjukkan aku di mana tempat dia dikuburkan. Maka Rasulullah pun setelah sholat subuh itu ditunjukkan tempat di mana wanita itu dikuburkan, dan Rasulullah mensolatkan wanita itu di tempat di mana dia dikuburkan. Saking mulianya orang yang membersihkan masjid, yang mungkin di sebagian orang akan melihat tugasnya cuma bersih-bersih masjid, cuma ngepel, tapi itu di mata Rasulullah SAW merupakan sebuah amal yang mulia. Maka tidak perlu insecure, tidak perlu takut, tidak perlu minder, hanya karena kita bertugas untuk membersihkan masjid. Termasuk di Masjid Al-Falah itu, kalau Bapak Ibu kemarin mengikuti kajian di Masjid Al-Jihad, di Al-Falah itu ada beberapa kategori dalam memakmurkan masjid. Yang pertama ada namanya abdi dalam, bahasa Jawa kayaknya. Kalau di sini kan abdi dalam itu istilah yang dipakai di teman-teman Al-Falah untuk membedakan dengan yang lain. Abdi dalam itu orang yang memang bekerja. Jadi di Masjid Al-Falah itu manajemen perusahaan. Jadi semua dibangun bekerja profesional. Anda bekerja di sini memakmurkan masjid, tugasnya harus profesional. Kalau Anda tugasnya bersih-bersih, ya betul-betul bersih. Ada teknisnya. Hari ini yang kamu kerjakan apa? Oh, ini kemar. Sehari berapa kali? Ini yang bukan mana? Itu sudah ada teknisnya. Media, tim media. Kita rekrut tim media dari anak-anak muda. Anak-anak muda itu ada yang dari SMA, kuliah. Itu kita rekrut. Awalnya ini dulu kita belajar ke masjid di Jogja. Di Jogja kita training, kita kirim ada sekitar 12 orang, kita kirim ke Jogja 2 minggu belajar media, gimana cara streaming, gimana cara ngedit video, gimana cara
apa live YouTube itu supaya menarik, Instagram, semua media sosial dipelajari, kemudian alatnya diberikan, serahkan kepada anak muda. Jadi informasi-informasi kajian itu terus, ya, itu. Jadi itu. Jadi kalau tugasnya media ya, dia bikin konten-konten Islami, bikin flyer, bikin apalah gitu. Itu diserahkan. Itu. Ada juga imam tetap. Ada juga muadzin tetap. Ada juga bagian di sana itu ada namanya UMKM. apa ya? Jadi bertugas logistik, masak, menyiapkan makan, sarapan, makan siang, makan malam. Teh, minum semua jenis minuman, ada kopi, ada teh, jahe itu sudah siap di mau makan sarapan pagi ada, gitu. Itu. Jadi ada tim apa namanya dapur ya, bagian dapur itu ya tugasnya masak itu ya. Nah, nanti setiap hari karena semua yang datang ke masjid harus diberikan servis. Orang begini hotel aja urusan manusia aja dimuliakan, kenapa kita urusan masjid kok tidak dimuliakan? Jadi yang mereka datang ke sana itu semua kalangan. Jadi ada orang gelandangan hampir mau minum silahkan datang gelandangan nggak sholat nanti lambat laun dia akan tertarik hatinya, saya meskipun nggak sholat juga boleh ya minum di sini gitu Pak. Bahkan di tempat di Ampara itu ada orang yang mampir ke situ dan akhirnya nggak mau pulang sampai setahun 2 tahun di situ nggak mau pulang. Kenapa? Karena di bagian serambi itu kita kasih apa ya, kayak tempat tidur itu dibuat kotak itu, kemudian kotak-kotak ada tripodnya itu, ya itu dikasih spon, dikasih alas apa ya namanya, sofa ya apa namanya, ya kayak begitulah. Itu khusus untuk musafir-musafir yang kehabisan bekal. Bahkan beberapa kali setelah sholat ada musafir datang. Itu sama anaknya kecil itu tanya, Assalamualaikum, saya ini mau pulang kemana Ustaz, dari apa ada masalah keluarga, saya kehabisan bekal, cerita banyak gitu. Sudah, ini kewajiban kita untuk memberikan bantuan, kasih dia satu, kemudian alamannya diidentifikasi dulu, KTP-nya macam-macam gitu, kasih bekal gitu. Jadi masjid itu ketika datang itu angin hatinya nyaman, tidak eksklusif. Enggak, itu yang datang itu hanya ustaz-ustaz saja, orang yang enggak, semua orang datang ke situ. Ya. Ya, bahkan ada beberapa kali saya setelah kajian itu ada rumah tangga cekcok suami istri, istrinya ini diusir dari rumahnya sama anaknya. Pak, saya ada masalah sedikit Pak, ya kenapa? Saya boleh tidur sini? Oh boleh, silakan tidur. Jadi tidur di masjid itu. Gitu. Dan sampai saat ini di sana itu ada, kalau tidak salah ada 2 orang, yang satu rumahnya Blora, yang satu rumahnya lupa saya. Itu pensiun, setelah pensiun beliau tinggal di situ, ikut kajian, habis itu nggak mau pulang. Jadi di situ tidurnya di situ, sampai kalau banyak dari Blora datang, Pak pulang Pak, nggak mau, saya mau tinggal di sini. Nah, teman-temannya banyak, karena 24 jam kita itu lampu nggak mati. Jadi masjidnya ya tetap terang gitu, halamannya tetap. Bapak Ibu nanti berkesempatan silahkan dibuktikan jam berapapun di sana itu selalu ramai seperti Masjid Nabawi seperti kayak gitu. Meskipun nggak sebesar ini, kalau bangunannya ya jauh lah, bagus ini. Itu. Jadi ini yang pertama. Orang yang berfungsi, orang yang memberikan kontribusi masjid dalam bentuk menjaga kebersihan masjid itu mulia. Bahkan Imam Al-Bukhari meriwayatkan Rasulullah SAW pernah menyatakan, "Ra'aitu rajulan yataqallabu fil masjid." Aku melihat ada seorang laki-laki yang mondar-mandir jalan kan sana jalan sini, ya, mondar-mandir di surga itu. Kemudian Rasul bertanya, "Apa ya kamu berikan sehingga kamu bisa masuk surga?" Maka dia mengatakan, aku melihat, aku tidak rela ada satu buah daun yang jatuh dan mengotori masjid kecuali aku pasti ambil.
Jadi api sederhana yang kemudian membuat dia bisa masuk ke dalam surga. Satu, marbot, tukang bersih-bersih masjid. Yang kedua, mungkin agak lebih tinggi skillnya awal. Orang yang punya skill memperbaiki peralatan masjid, lampu mati, AC mati, kipas angin mati, ini juga ada. Ini juga mulia. Dalilnya apa? Suatu hari Rasulullah SAW melihat Masjid Nabawi mau sholat maghrib, tahu-tahu di Masjid Nabawi itu di pojok-pojok masjid ada lampu dipasang. Kalau dulu kan nggak lampu gini ya, obor. Rasulullah kaget, ini biasanya gelap, kok ini kok terang sekali. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, siapa yang pasang obor di pojok Masjid Nabawi? Maka salah satu di antara mereka kemudian mengatakan, yang memasang itu adalah Tamim Ad-Dari ya Rasulullah, seorang yang dulu beragama Nasrani dan kemudian masuk Islam. Maka Rasulullah mengatakan, bawa ke sini, panggil dia ke hadapan. Maka Tamim Ad-Dari pun dipanggil oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW kemudian memberikan informasi, wahai Tamim, benarkah engkau yang memasang lampu di masjid ini? Iya ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, sungguh karena engkau telah menerangi orang yang datang menuju ke masjid, maka demi Allah engkau akan diterangi pada hari kiamat. Satu. Jadi sekedar membersihkan mungkin kipas angin, mungkin lampu yang mati, mungkin AC, mungkin apa, itu seperti itu. Bahkan Rasulullah bukan hanya seperti itu. Beliau mengatakan, seandainya wahai Tamim aku punya anak perempuan, sungguh aku akan nikahkan anakku kepadamu. Sampai seperti itu. Pada saat itu Rasulullah SAW, putri beliau sudah dinikah oleh Utsman bin Affan. Seperti itu. Ini awal skill membersihkan masjid, kemudian skill memperbaiki peralatan masjid. Apalagi yang di masjid, memperbaiki sound system. Sound system ini kan bagus sekali. Para ulama itu mengkiaskan sound system itu, dikiaskan seperti kedudukan Nabi Harun di mata Nabi Musa alaihissalam. Coba, Bapak Ibu masih ingat Nabi Musa alaihissalam? Beliau diberikan ujian oleh Allah pada saat Nabi Musa itu masih kecil, ya, dengan Fir'aun. Kisahnya yang Bapak Ibu sudah peso semuanya ya, tahu semuanya. Nabi Musa itu kesulitan mengucapkan kalimat, sehingga ucapan yang beliau sampaikan itu tidak bisa jelas, sehingga Allah SWT mengutus juru bicaranya bernama Nabi Harun alaihissalam. Maka ketika Nabi Musa berdakwah kepada Allah, kepada masyarakat saat itu, bahasanya tidak cukup jelas, maka bahasa itu diperjelas oleh Nabi Harun alaihissalam. Maka kedudukan sound system sekarang ini, mungkin Facebook, mungkin YouTube, itu kedudukannya seperti Nabi Harun. Maka nggak boleh masjid kok apa sound systemnya jelek, jamaah mendengarkan imamnya nggak jelas, ya. Mungkin pengajian baru 5 menit sudah tidur, gitu ya. Daripada tidak berangkat, gitu. Ini jadi termasuk memperbaiki sound system. Kemudian dari sisi imam masjid, ya harus diseleksi, harus bekerja profesional. Mas apa namanya, muadzin juga seperti itu. Jadi semua yang terlibat masjid itu semuanya mulia. Ini yang pertama. Jadi dari imamnya, dulu kita awalnya ketika sebelum periode Pak Nabi ini dulu yang menjadi takmir masjid itu ya bapak-bapak sepuh-sepuh lah, istilahnya mungkin kurang apa ya, istilahnya kurang wawasan gitu ya, kurang wawasannya. Begitu dipegang beliau langsung dibombat semua, ada yang bangun ambil, yang coba terus begitu luar biasa akselerasinya. Termasuk ada kajian full dari malam Senin, ya itu ada kajian tafsirul qiraat. Malam Selasa ada kajian tafsir Ibnu Katsir.
kemudian malam Rabu ada kajian asin, ada kajian hadis, kemudian malam Kamis kajian fikih, kita bulughul maram, ya, sudah masuk bab itikaf nih. Kemudian malam Jumat kajian hadis, malam Sabtu kajian khusus teman-teman pemuda Muhammadiyah. Jadi teman-teman pemuda pimpinan daerah pemuda Muhammadiyah punya kegiatan itu setiap malam Sabtu, malam Ahad dan malam Senin kita berikan kepada masyarakat yang akan menggunakan. Silakan. Karena itu masjid milik Pemda yang diserahkan kepada Muhammadiyah dikelola, dan setiap malam Ahad dan malam Senin kita silakan kepada jamaah yang mau menggunakan. Nah, beberapa kali mengundang dai nasional ke situ gitu. Termasuk ada juga kajian khusus muslimah sore. Seperti itu. Jadi termasuk subuh juga. Masuk subuh. Ini. Nah, beberapa perjalanan luar biasa. Mungkin kalau yang bisa mengenal oleh Pak Kusnadi itu berkaitan dengan trik bagaimana memakmurkan. Yang jelas ketika prinsip tadi yang saya sebutkan tadi, melayani tamu Allah, kita memaksimalkan diri untuk menyampaikan apa yang kita berikan, kita sumbangkan sebanyak-banyaknya, insya Allah Allah juga akan mengundang mereka. Misalnya gini, Bapak Ibu, pernah ada suatu ketika seorang pengusaha, beliau pengusaha yang sudah luar biasa, tapi ternyata usahanya ini bangkrut dan kemudian datang ke masjid sama beliau ini diberikan nasihat. Begitu selesai, ketika dalam waktu 2 tahun urusan bisnis selesai, hutang-hutangnya sudah terbayar, maka mobilnya beliau tinggal diserahkan kepada masjid. Jadi kalau di Masjid Al-Sultan ini sepertinya masjid yang ada berada di tengah-tengah perkampungan, Bapak Ibu ya. Berarti kalau masjid di tengah-tengah perkampungan itu lebih dekat percontohannya kepada Masjid Jogokarya. Kenapa? Kalau Masjid Jogokarya itu masjid yang memelihara jamaah sekitar. Sampai ada rumah yang di situ ada laki-laki ketika dia tidak sholat jamaah ke masjid, maka akan didatangi, diundang dan diberikan fasilitas. Nggak punya sendal misalnya, nggak punya itu difasilitasi. Bahkan dikontrol terus. Biasanya kan kalau Ramadan itu kan ramai, kemudian masuk bulan Syawal sepi, kok nggak di masjid, dikasih undangan untuk datang sholat jamaah. Masjidnya masih buka ini, tidak tutup ini setelah Ramadan, sama seperti itu. Tapi kalau di Masjid Raya Al-Falah, karena dia berada di posisi tengah kota, dia jamaahnya itu bukan jamaah tetap di kampung, tapi jamaah yang memang menyengaja datang untuk ikut merasakan nikmat ibadah. Ya, mungkin dari sisi suasananya, mungkin dari sisi bacaan Qurannya, mungkin dari sisi program-programnya. Ketika kita berusaha secara maksimal untuk melayani jamaah, maka ternyata Allah SWT membukakan pintu infak yang luar biasa. Bahkan pernah kita itu saldonya itu minus 100 sekian juta. Minus 100 sekian juta. Kalau tidak salah 107 atau 108 lupa. Ada yang tanya, masjid kok saldonya bisa minus itu dari mana itu? Justru karena kebutuhan masjid untuk memakmurkan jamaah, melayani jamaah itu begitu besar, sehingga sampai seperti itu. Jadi ada setiap mau sholat, termasuk sholat Jumat Bapak Ibu. Ya. Jadi melayani jamaah itu bukan hanya dengan fasilitas, tapi dengan program. Contoh, dulu kita pernah mengikuti pola umumnya orang melaksanakan sholat Jumat itu ya khutbah Jumat dan macam-macam sebagaimana di tempat lain. Tapi setelah dikaji secara fikih, ternyata
Rasulullah SAW sendiri menuntunkan bahwa sholat Jumat itu yang utama adalah khutbahnya pendek, sholatnya panjang. Gitu ya. Dalam riwayat, dalam kitab Sholatul Mu'min, karena apa itu Dr. Said Al-Qahtani yang mengarang kitab Fathul Muslim itu ada riwayat menyebutkan fa inna qasral khutbati wa tulas salati min fiqhi. Sesungguhnya khutbah Jumat yang pendek dan panjangnya salat itu bagian dari tanda kefakihan salat. Maka sejak itu kita putuskan khutbah Jumat maksimal 15 menit. Nggak boleh lebih. Kenapa? Jumatannya. Pertama, karena kalau khutbah itu lama, itu tidak masyarakat. Tidak masyarakat. Kok bisa? Bisa. Yang pertama, sholat Jumat itu dilaksanakan di saat orang beristirahat. Kalau orang bekerja, ya, orang bekerja itu ada isoma, istirahat selama makan. Orang bekerja istirahat itu waktunya nggak lama, cuma 1 jam. Kalau ini kita potong ke Jumatan kemudian 40 menit khutbahnya, mereka habis sudah. Atau yang kedua, mereka itu sudah capek bekerja dari pagi sampai siang. Tidak mungkin dia akan konsentrasi terus memperhatikan khutbah. Ya. Padahal di antara sunnah khutbah Jumat adalah yang saat ini banyak ditinggalkan jamaah. Apa Pak? Sunnah menghadiri sholat Jumat adalah memandang wajah khotib. Saya tanya sekarang, Bapak Ibu, Bapak-bapak di sini. Kalau Jumatan Bapak-bapak, pada saat khutbah mulai melihat khotibnya apa melihat ke bawah? Melihat khotib apa melihat ke bawah? Ini ya. Padahal sunnahnya itu memandang wajah khotib. Terus beralasan, khutbahnya panjang. Akhirnya jatuh. Jadi pernah ada cerita di satu masjid ini. Ustaz, masjid saya itu khutbahnya itu 40 menit. Semuanya khidmat ke bawah semua. Sampai gini-gini. Termasuk muadzinnya, iya. Jadi muadzinnya sampai gini-gini. Begitu temennya ini mengingatkan, gitu, digini-gini kan. Muadzinnya kaget langsung berdiri langsung komat. Padahal baru khutbah pertama. Maka sejak itu kita di mimbar gini tulis khutbah Jumat maksimal 15 menit. Jadi kalau ada khotib cuma di halaman lebih dari 15 menit, nanti turun mimbar ditegur, Pak Ustaz, besok ampun tidak usah lama-lama Pak. Kenapa? Kalau khutbahnya lama nanti pas kajian akan pagi saja atau kajian seminar saja. Khutbah Jumat itu kalau lama-lama nggak masalah karena nggak ada yang dengarkan. Termasuk muadzin tinggal tidur. Itu. Ini. Jadi ini apa namanya? Jadi setiap waktu kita koreksi. Ada masalah apa gitu. Terus begitu. Termasuk pelaksanaan sholat. Termasuk permasalahan sholat sunat. Bapak Ibu, gini, saya tak cerita. Ada sebagian jamaah yang tidak mau mengerjakan sholat qoblal maghrib. Dia datang. Kenapa tahu? Tidak Pak, saya sholat setelah asar sampai matahari terbenam itu tidak boleh sholat. Dalilnya betul. Ya, di kitab-kitab fikih disebutkan bahwa waktu yang terlarang itu ada 3. Salah satunya adalah setelah sholat asar sampai matahari terbenam, tidak boleh sholat. Tapi Imam Nawawi menerangkan yang tidak boleh di waktu yang terlarang itu, ada kategori sholat sunnah atau ada kategori sholat yang boleh dikerjakan di waktu yang terlarang ini. Ya, 1, yaitu sholat qadha, mengqadha sholat. Man nama an sholatin falyusalliha atau man nasiya an sholatin falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang lupa mengerjakan sholat,
maka dia diperintahkan untuk mengerjakan sholat ketika dia ingat. Kalau ingatnya habis asar ya ini batas. Tuh. Yang kedua, belum menerangkan bahwa yang boleh dikerjakan di waktu terlarang adalah sholat sunnah dawatul asbab. Sholat sunnah karena ada sebab. Contohnya apa? Sholat sunnah tahiyatul masjid dikerjakan karena masuk masjid. Dasarnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami, ya, suatu hari Rasulullah SAW memberi nasihat kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Ya Aba Dzar, maaf, bukan riwayat dari Abu Dzar. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Ya Bani Abdi Manaf, la tamna'u ahadan tawafa bihadal baiti fasalla. Wahai keturunan Abdi Manaf, janganlah kalian larang seorang pun di antara kalian yang mereka melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah kemudian salat 2 rakaat. Jadi salat 2 rakaat yang dikerjakan setelah tawaf itu masuk kategori salat dawatul asbab. Salat karena ada sebab. Dan salat setelah tawaf ini dilaksanakan aman, nggak ada larangan. Mau habis subuh, mau tengah siang di tengah matahari yang luar biasa, nggak ada masalah. Mau ba'da asar, mau jelang maghrib, nggak ada masalah. Karena itu masuk kategori salat dawatul asbab. Maka setelah itu kita jelaskan dan alhamdulillah mereka pun juga bersemangat untuk termasuk sallu qablal maghrib, sallu qablal maghrib, sallu qablal maghrib liman syaa. Salat kalian sebelum maghrib, salatlah kalian sebelum maghrib bagi yang menghendaki. Nih, kemudian yang berikutnya ini yang tadi sudah ya. Tentang lampu sudah ini. Man asraja sirajan fil masjidi bi qadri ma yaduru fil aini lam tazalil malaikatu tastaghfiru lahu ma dama dzalika dawi fil masjid. Barang siapa yang menyalakan lampu di masjid yang mengakibatkan mata bisa melihat, tidak henti-hentinya malaikat memohonkan ampun untuknya selama lampu itu terus menyala di masjid. Ini tadi sudah saya katakan. Ya. Termasuk ini Nabi Harun. Ya. Jadi sound sistemnya ini sudah luar biasa ini. Ya. Luar biasa. Kemarin ada delegasi dari Malang, hampir ke Al-Falah. Lihat, wah sound sistemnya nggak masuk Pak ini. Nah, kenapa? Wah ini jauh nih. Wah ternyata dia itu ambil sound system. Ya sudah ganti saja, harganya 800 berapa itu sound systemnya. Padahal kita punya cuma harga sekitar 200 juta. Dia enggak ini harganya sudah hampir 1 M. Ini antara imam dan masjid, imam dan muadzin. Imam kita juga ada beberapa, ada imam tetap, ada imam badal. Imamnya juga semuanya hafid Quran. Kalau di sini sudah. Muadzinnya juga seperti itu. Bahkan kemarin kita kedatangan, kita tuh sempat mengadakan pelatihan muadzin bersanad. Jadi ternyata adzan itu ada sanadnya. Dari kita tuh ada tamu dari Lampung. Kebetulan Ustadz Arif ya. Beliau ini belajar adzan dan ternyata sanad keilmuan beliau tentang adzan ini sudah berjalur sampai Rasulullah. Jadi kemudian kita adakan pelatihan adzan bersanad. Nah sudah dihafal sekitar 3 bulan, tapi kemudian beliau ditelepon sama orang tuanya beliau karena sakit, saya kembali ke Lampung. Tapi sempat memberikan banyak ilmu kepada kita. Ini tentang muadzin. Kemudian terkait juga dengan fasilitas di tempat kami berkaitan dengan tadi anak kecil lah. Ini kasus anak kecil yang mungkin jika di sini akan bermasalah. Jadi kita punya tagline masjid ramah segalanya, ramah untuk anak kecil, ramah untuk orang tua, ramah untuk
jamaah kaum wanita, pokoknya ramah segalanya. Semuanya begitu masuk ke situ nyaman. Gimana caranya nih? Padahal di beberapa tempat ya ada masjid itu ditulis anak kecil tidak boleh masuk. Memang dasarnya ada di masa Rasulullah. Rasulullah SAW itu punya cucu namanya Umamah binti Zainab. Jadi pernikahan Rasulullah dengan Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Setelah pernikahan itu lahirlah anak pertama namanya Zainab. Dari Zainab itu lahir perempuan namanya Umamah. Umamah inilah yang sering digendong Rasulullah ketika Rasulullah mengimami salat. Nah, ini dikiaskan bahwa anak kecil boleh dibawa ke masjid. Cuma masalahnya Umamah itu dulu tidak seperti anak kecil sekarang. Kalau anak kecil sekarang ke masjid adanya tawaf sama sa'i, tawaf muter-muter, sa'i lari-lari kecil. Kalau Umamah kan dulu belum bisa tawaf, belum bisa sa'i. Oh masih bayi. Dalam riwayat hadis itu kan apa itu? Umamah itu digendong Rasulullah ketika Rasulullah rukuk diletakkan, Rasulullah sujud diletakkan. Tapi ketika beliau berdiri, ya digendong lagi kan gitu. Nah ini pertama. Jadi di Masjid Raya Al-Falah anak kecil diberi fasilitas. Dia bisa main-main di taman. Jadi halaman ada taman-tamannya, ada kolam ikan duduk disediakan. Nah gitu. Tapi meskipun seperti itu disampaikan kepada orang tua supaya juga mengharapkan putra putrinya ya bahwa anak kecil itu boleh dibawa ke masjid, iya. Tapi orang tua tetap harus menerangkan sekali, 2 kali, 3 kali. Nanti lama-lama dia akan paham. Orang tua aja kadang-kadang sekali 2 kali masih kan gitu. Anak kecil terus juga gitu. Jadi di tempat kami, anak-anak kecil tetap diberi ruang. Bahkan kami mengadakan kegiatan untuk anak-anak kecil ada, untuk anak-anak muda, remaja itu ada. Bahkan setiap kita punya binaan untuk kaum hijrah, ya, hijrah fest namanya. Itu kajian setiap malam Ahad. Tapi tempatnya kita pindah-pindah. Nah, jadi mengemas kegiatan yang bisa merangkul anak-anak muda supaya datang ke masjid. Bentuknya macam-macam, ya, selama dia tidak bertentangan dengan syariat. Ya. Nah, pernah, misalnya kita bikin touring. Kemarin kita touring dalam rangka milad ya. Dalam rangka milad itu touring. Kita gandeng anak muda, ada sekitar 200-an anak-anak muda yang touring dari Sragen, kemudian ke Jogja, ke pimpinan Sultan Muhammadiyah, kemudian berziarah ke makam-makam pendiri Muhammadiyah di Jogja, keliling anak-anak muda. Karena anak-anak muda itu cara yang paling efektif adalah dakwah komunitas. Susah kalau anak muda itu semua duduk mendengarkan ceramah, susah. Maka salah satu triknya adalah dakwah komunitas. Ini komunitas touring, ini komunitas mendaki gunung, ini komunitas memanah, ini komunitas gitu. Dikelompokkan seperti itu. Sehingga bentuknya nanti bahkan mungkin camp di mana gitu. Nah, di sana nanti ada bentuk kajian, tapi kajian di tengah alam gitu. Jadi tidak lama-lama gitu, camping itu. So, setiap tahun kita mengadakan festival anak soleh. Nah, jadi gabungan bekerja sama dengan Badan Koordinasi TPI, ya itu selalu setiap tahun kita mengadakan. Itu seperti itu. Jadi pada intinya, Bapak Ibu, mari kita makmurkan masjid. Ya, kaidah fikih mengatakan al-musabbibu kal mubashar. Orang yang menyebabkan wujudnya suatu amal soleh, maka dia mendapatkan pahala yang sama. Seandainya pun kita tidak terlibat langsung, kalau kita menjadi sebab wujud amal soleh, kita mendapatkan pahala yang sama. Ya. Bahkan dalam surat Yasin disebutkan, Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin.
Inna nahnu nuhyil mauta. Sungguh kami hidupkan orang yang mati. Wa naktubu ma qaddamu, dan kami tuliskan apa yang mereka lakukan, yang mereka tinggalkan dari bekas-bekas amal itu. Para ulama mengatakan bahwa bekas-bekas amal itu diantaranya dalam hadis kaum Bani Salimah. Suatu hari kaum Bani Salimah datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kami adalah orang yang tinggalnya kami itu paling jauh dari masjid. Kami itu kalau ke masjid jauh. Maka kami mohon izin kepadamu ya Rasulullah, kami akan jual rumah kami sehingga kami akan belikan tanah yang dekat dengan masjid. Maka ketika itu Rasulullah SAW kemudian memberikan jawaban, jangan kamu lakukan, jangan. Kenapa? Karena fa inna asarakum tuktabu, fa inna asarakum tuktabu. Sungguh bekas-bekas jejak langkah kaki kalian menuju ke masjid itu akan ditulis sebagai pahala. Jadi bapak-bapak yang rumahnya jauh justru pahalanya banyak. Jadi tidak perlu kalau semuanya harus dekat ke dalam masjid. Kalau orang yang tinggalnya di dekat masjid, kaidah fikihnya berlaku la sholata li jaril masjidi illa fil masjid. Tidak ada sholat bagi orang yang bertetangga dengan masjid kecuali di masjid. Jadi tidak ada alasan untuk tidak sholat di masjid. Ya, sudah masuk. Ya. Demikian yang bisa kami sampaikan berkaitan dengan sharing makmur masjid. Ya, semoga yang sedikit ini memberikan motivasi kepada kita semuanya untuk selalu memakmurkan masjid dimanapun kita berada. Entah itu mungkin kita sedang acara apapun, maka yang kita tuju adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah, yaitu masjid. Banyak hal kurang yang dilakukan. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.